Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 1 November 2022, kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, di saat Tuhan Yesus berbicara tentang sabda bahagia, tadi kita dengar ada 9 keindahan sabda bahagia. Sebenarnya ia sedang melukiskan gambaran dirinya kepada para muridnya secara utuh. Tuhan Yesus menampilkan dirinya dalam kemiskinan dan kesederhanaan, jauh dari glamor kekayaan kepunyaan. Hidupnya sungguh bergantung pada Allah dalam segala hal. Ia lemah lembut dan rendah hati, menyelamatkan banyak jiwa dengan merendahkan diri, berkenan menjadi korban tebusan kita. Ia berduka cita karena kehendak Allah belum terjadi di bumi seperti di surga. Dia lapar dan dahaga akan segala yang benar, dan mengharapkan agar banyak orang mencintai dan memperjuangkan kebenaran. Bahkan Tuhan Yesus bersedia berkorban demi kebenaran itu. Ia penuh belas kasih bagi mereka yang remuk redam hatinya, karena dikhianati, terlukai, dan bagi mereka yang berdosa. Tuhan selalu memperjuangkan damai sejahtera untuk dunia dan kita semua, para pengikutnya. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus telah melukiskan dirinya dalam sabda bahagia itu. Ia pun ingin agar gambaran itu juga menjadi gambaran kita. Itulah juga gambaran hidup kita yang seharusnya membiasakan diri dengan menghidupi sabda bahagia itu, yaitu bersikap bergantung pada Allah, lemah lembut dan rendah hati, hidup secara benar dan memperjuangkan kebenaran, bersikap murah hati, bersehati dalam Tuhan, dan memilih cara hidup yang kudus, hidup dalam damainya, dan memperjuangkan damai, serta menebar warta damai, bukan kebencian dan kebohongan. Sehingga tidak ada pola baku dalam memperoleh kekudusan. Tuhan Allah itu seperti seniman yang dengan caranya sendiri membentuk masing-masing orang dengan kekasannya,
masing-masing menjadi orang kudusnya. Maka kita tidak perlu meniru cara hidup salah satu santo santa tertentu dan terpaku pada itu saja. Tapi mari kita lihat cara hidup mereka. Kita pahami kekasan mereka yang bisa menghantar mereka pada kekudusan. Kemudian kita diajak untuk menemukan kekasan kita yang melalui itu Tuhan inginkan kita menjadi kudus. Saudari-saudaraku yang terberkati, untuk menjadi kudus juga tidak perlu memikirkan dan melakukan hal-hal yang besar, tapi lakukanlah hal-hal yang sederhana, biasa, dan kecil sekalipun dengan cinta yang besar. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, di saat kami hari ini merayakan semua orang kudus-Mu, kami sungguh sambil mengagumi karya agung-Mu atas mereka. Engkau berkenan membagikan rahmat pengudusan-Mu bagi mereka sesama kami yang lebih dulu mulia bersama-Mu. Maka bantulah kami umat-Mu yang masih berjuang untuk hidup baik dan benar. Semoga kami mau terbuka pada alur gerakan ilahi-Mu dalam keseharian dan pekerjaan kami setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.